Halo guys, kembali lagi di channel saya Stockaholic. Nah, di video kali ini saya akan membagikan suatu kisah sedih ya, di mana saya dikecoh oleh satu saham, yaitu saham LPPF atau Matahari. Nah, transaksi ini saya lakukan baru beberapa hari yang lalu, tanggal 7 Oktober, 7 dan 8 Oktober ya. Dimana sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 14 Oktober, berarti minggu lalu. Nah, kenapa saya ingin membagikan ini? Karena saya tidak ingin ada teman-teman juga yang melakukan kesalahan yang sama seperti yang saya lakukan. Karena banyak tuh, biasanya kan orang-orang kalau nge-share video saham, dia bilang bahwa, oh aku beli ini untung, terus beli ini di level ini, saya jual di harga ini untung. Kalau beli ini cuan, kayak gitu loh. Tapi jarang membagikan bagaimana dia bisa loss. Kenapa? Karena itu menurut saya penting supaya teman-teman bisa mempelajari kesalahan saya dan ingat ya. Jangan sampai kalau teman-teman punya trading plan yang benar seharusnya, tapi rusak karena secara emosi, secara psikologis ketika melihat market. Dan itu adalah yang saya lakukan di saham LPPF ini. Adalah kesalahan saya. Nah, sebelumnya saya mohon dukungan support teman-teman ya, dengan cara subscribe, like, terus komen di kolom komentar, dan juga share video ini ke teman-teman saham yang lainnya. Oke, kita masuk ya. Untuk LPPF sendiri adalah perusahaan yang bergerak di sektor retail Matahari, di mana sekarang lagi kena imbas ya, COVID, orang-orang pada takut ke mall, pasti omsetnya dia drop tajam. Nah, saya kasih lihat sedikit untuk laporan keuangannya ya. Di bulan 6 month-nya 2020 sendiri, LPPF ini merugi 357 M. Gede banget ya. Padahal tahun lalu 2019 6 month-nya itu dia untung 1,1 triliun nih. Nah, kalau saham-saham seperti ini maka nggak heran kalau dia harganya akan terjun payung, terjun bebas. Karena kerugiannya cukup parah ya, signifikan sekali, dari plus 1 triliun jadi minus 300 M. Nah, secara harga pun di 2019 sempat di 3450, sekarang di level 1005. Nah, saya akan membagikan trade confirmation. Jadi ini bukan halu ya. Biasanya kan orang-orang kalau ngomong pakai Excel diketik. Ini enggak, saya kasihkan trade confirmation-nya langsung. Supaya teman-teman bisa belajar bersama-sama. Ini trade confirmation saya di tanggal 7 Oktober, di mana saya membeli LPPF itu sebanyak 2 kali pembelian. 300 lot dan 300 lot. Di harga 925 dan 945. Yang pegas nggak usah dilihat ya. Kita berfokus pada yang LPPF aja. 925 dan 945. Saya beli 300 berarti total 600 lot. Nah, pertanyaan pertama, mengapa saya beli LPPF tanggal 7 Oktober? Ini saya menganalisa bahwa LPPF ini sahamnya ini turun terus nih. Dia di level psikologis 1000 itu jebol ke bawah. Nah, jebol membentuk new low. Ketika saham seperti membentuk new low ini, maka saya akan mengamati kapan dia akan mulai rebound, mantul dari level psikologisnya lagi. Ketika dia jebol 1000, maka level psikologis berikutnya adalah 900. Saya akan memantau. Oh, dia ada di level 947 nih. Nah, kan closing merah. Udah, saya biarkan, saya akan melihat besoknya. Besoknya ternyata di level 900 dia ini mantul, tapi closingnya turun lagi, ya kan? Dia sempat naik ke level 960, tapi closingnya turun lagi ke 920. Nah, kalau seperti ini saya sudah benar-benar ancang-ancang untuk beli, karena sudah ada pantulan, sudah mau technical rebound, istilahnya seperti itu. Untuk yang candle yang sesudahnya ini nggak usah dilihat dulu ya, kita berfokus sebelum tanggal 7, jadi di tanggal 6. Tanggal 5 dia ada pantulan, tanggal 6 ternyata dia sempat turun tajam ke 870. Dia sempat menembus jebol level psikologi 900, turun ke level 870. Tapi dia berhasil closing di atas 900. Jadi dia closingnya di level 910. Nah, ketika ini terjadi, maka ini menurut saya ada potensi tanggal 7 ini dia akan naik banyak. Karena apa? Karena ada dorongan yang besar di mana dia jatuh ke 870 terus ditarik closing di 910. Jadi tanggal 7 ini saya sudah siap-siap untuk buy. Dan ternyata memang benar di tanggal 7 Oktober ini LPPF itu sempat menyentuh highest-nya itu 950. Tapi jadi saya buy kan di 925. Kemudian dia naik lagi, saya buy lagi 945. Kenapa? Karena menurut saya akan ada technical rebound yang cukup besar.
setelah kejatuhan LPPF ini, contohnya misalnya seperti ini jatuh, nah nanti dia akan ada satu masa kayak gini, technical reboundnya kenceng, seret, seperti ini. Nah, itu yang analisa saya. Jadi saya membeli 2 kali di level ini, dan saya percaya ini akan ada rebound untuk saham LPPF ini. Terus saya akan melihatkan di broker, transaksi brokernya. Di tanggal 7 Oktober sebenarnya kaset ini masih berjualan. Kaset yang berjualan, AK yang membeli. Nah, AK dan kaset ini adalah foreign ya. Jadi broker asing dua-dua, AK dan kaset. Ini saya ganti foreign yang keluar ya mereka. Nah, saya sudah itu besoknya tanggal 8 saya berharap dan memprediksi ya, tanggal 8 ini harusnya LPPF ini naik kencang. Tetapi kalau kita lihat di tanggal 8 Oktober ini, saham LPPF ini hanya naik sampai ke level 930. Jadi closingnya kan di 905. Terus tanggal 8-nya ini hanya naik 930, tapi dia nggak kuat, terus turun lagi. Nah, trading plan saya sewaktu hari itu adalah kalau LPPF sampai menjebol 870 ini di sini, dia jebol lagi, maka dia ada kemungkinan membentuk new low lagi, seperti itu. Jadi cut loss saya batasnya itu harusnya di 870. Nah, tetapi kenapa kok saya melakukan kesalahan di tanggal 8, di mana saya tidak ikuti trading plan saya, cut loss di 870, tapi kok saya malah cut loss di 905. Ini ya. Karena waktu itu saya juga memantau market. Jadi saya memantau market, dan di tanggal 8 ini, saya lihat asing ini keluarnya gila-gilaan ini. CG ini buang barang terus, nggak habis-habis. Citigroup ini juga punyanya asing ya, CG ini. Yang beli sama AK, yang dari foreign ya. Nah, ketika Citigroup ini jual barang terus, ya kan, saya mulai berpikir, ini bisa-bisa jatuh parah ini ya, si LPPF ini. Dibuangin terus oleh asing. Wah, ini bahaya. Nah, ketika itu terjadi, emosi dan psikologi saya yang bermain di saham. Padahal harusnya kan nggak boleh. Harusnya kan kalau kita punya trading plan, cut loss di 870 ya benar-benar cut lossnya harus di 870. Jangan dirubah di tengah-tengah. Seperti itu. Alhasil, akhirnya saya panik dan saya jual tuh sahamnya. Nah, ini adalah trade confirmation di tanggal 8. Tanggal 8 saya jual semua tuh 600 slot. Di harga 905. Sebanyak 54,3 juta. Nah, ketika saya lakukan itu, ternyata di tanggal 9 ini adalah candle yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Jadi dia opening di 905, close di 960, sempat menyentuh high-nya 975. Nah, seharusnya candle ini yang saya tunggu-tunggu. Ketika ini ada kenaikan ini, ada balik arah gitu loh, reversal gitu. Nah, saya terkecoh dan saya udah kena gepuk mentalnya ya, bahwa udahlah saya sudah cut loss dan saya lihat 2 hari berturut-turut asing jualan ini, kemungkinan juga akan berjualan terus. Nah, ini ya bisa dilihat dari sini juga ya. Ini foreign jualan kalau merah ke bawah ini. Kalau hijau naik berarti foreign buy. Nah, akhirnya ya sudah, saya nggak terlalu mengamati di tanggal 9-nya karena saya tanggal 8 sudah lepas. Tapi tanggal 9 dia terbang. Nah, siapa tuh teman-teman yang pernah kalau misalkan sahamnya dilepas malah terbang tinggi, kalau dibeli malah turun. Nah, mungkin itu yang pengalaman juga yang saya alami ya di saham LPPF karena tidak mengikuti trading plan saya. Seandainya saya ikuti, walaupun ketika ini turun 870 cut loss, ya itu masih sesuai trading plan. Jadi kadang kita loss, tapi loss yang sesuai trading plan itu lebih baik daripada kita untung tapi untungnya itu hoki-hokian, nggak ikut paket, nggak ada trading plan-nya. Untung aku pakai feeling beli ini terus untung kayak gitu loh. Nggak ada trading plan-nya. Karena untuk jangka panjang kita itu butuh trading plan, butuh money management. Nah, ternyata benar teman-teman. Di tanggal 9 ini naik kenceng. Tanggal 10 naik bahkan sampai menembus level 1000 jutaan gitu loh. Jadi dari kenaikan ini, dan dia sekarang mau berusaha untuk closing di atas MA20-nya. Ini garis kuning ini ya. Nah, dari sini saya merasa ternyata saya bisa loh dikecoh lagi oleh psikologis, oleh emosi ketika
bukan si bandar lah, maksudnya ada sekuritas asing ini jualan terus, padahal sebenarnya nominalnya juga nggak gede loh, cuma 10 eman, nggak terlalu besar itu volumenya itu. Tapi ketika kita mengamati market terus, ada kemungkinan seperti itu yang terjadi, di mana trading plan kita malah rusak seperti itu. Dan itu karena saya berpikir bahwa oh ini mungkin ada teman-teman yang lain yang juga mengalami hal yang sama, jadi saya bagikan, saya sharekan pengalaman saya loss LPPF dari tanggal 7 sampai 8 Oktober. Nah, hari ini saya akan review untuk hari ini juga ya, sekilas saja tanggal 14 Oktober, di mana banyak saham-saham BUMN yang AR kanan semua ya. Contohnya ini ya, mana ini? Ada BRIS. Nah, saya sedikit terhubur dengan Pegas ya, karena Pegasnya masih naik terus. Saya masih belum lepas dan ada nambah ya, beberapa hari yang lalu ada nambah juga. Nah ini BRIS naiknya kenceng sekali karena ada merger ya, Bank Syariah. Kemudian ada Antam ya, Antam ada karena ada mau produksi baterai, apa itu, produksi litium kalau nggak salah. Sedangkan Antam ini kan ada salah satu core bisnisnya itu di nikel ya. Dia naik, ini gila nih, volumenya mencapai 1 triliun, gede banget di Antam. Ada BRIS, Antam, kemudian ada Agro. Nah, Agro ini sebenarnya nggak terlalu ada hubungannya sama merger Bank Syariah. Cuman orang-orang itu mindsetnya kalau BRIS naik, Agro juga naik. Kenapa? Karena sama-sama BRI. Yang satu BRI Syariah, yang Agro BRI Agroniaga. Padahal sebenarnya itu nggak ada hubungannya antara Agro dan BRIS. Jadi ini dia sempat naik mentok ya, 535 ini. Terus turun ke level 492. Agro ini. Kalau Agro saya nggak terlalu lah. Karena kenaikannya hanya didorong oleh sentimen dari BRIS saja. Terus KF juga kejem ya. Jadi dari naik 3.790 ternyata turun ke level 3410 ya. Dengan volumenya cukup gede, 501 M. Saya sudah nggak berani masuk ke KF. Kenapa? Karena sebenarnya KF ini kan sahamnya ini sudah dalam tanda kutip ya, digoreng ya. Dari 1000 ini sudah naik ya, sampai 3400 ini sudah naik hampir 3 kali lipat lah. Ya, jadi 3 kali lipatan kurang lebih. Jadi kalau kita beli di sini, kita berharap dia naik, misalkan mau naik 100%, harganya harus 7.000. Cukup jauh. Seperti itu. Saya nggak terlalu masuk kalau sahamnya sudah ini. Demikian juga kayak BNLI ya. BNLI ini saya sempat bahas di video saya sebelumnya. Waktu itu bid overnya masih kecil-kecil ya, masih 1000 lot. Tiba-tiba bid overnya jadi jumbo setelah ada transaksi nego 4 triliun. Foreign buy 4 triliun langsung AR kanan terus naik dari 1100 sampai ke 3000, gila. Hari ini closing ARB 2850 wajar sekali karena ini menurut saya sudah abnormal ya. Dimana, nah ini secara book value dia sudah over di tahun-tahun sebelumnya kan cuma 0,0, sekarang 3,3 kali. BCA aja kalau nggak salah cuma 4 kali. Nah ini BCA 4,25, berarti dia book value-nya mengejar BCA. Kalau kita lihat dari BRI tinggal 2,18. Jadi BNL ini sebenarnya secara harga sudah agak overprice. Kalau BRIS ini memang pernah ada hitung-hitungan, itu ada di level 1400, 1400-an kurang lebih, itu fair value-nya. Jadi nggak heran kalau dia naik seperti ini. Tapi apakah dia akan naik terus sampai 2000? Kan ada yang menggembor-gemborkan bahwa BRIS ini sampai ke 2000 ya, kita nggak tahu. Cuman kalau misalkan saya seharusnya sih jangan terlalu expect berlebihan ya. Mendingan dijaga pakai trailing stop. Jadi misalkan nih, kalau hari ini kan kelihatannya besok ini pasti naik lagi. Awalnya paginya ini kalau seperti ini closingnya kan 1 juta lot ini biasanya besok pagi akan naik. Nah cuman kalau menurut saya pribadi lebih baik kita jaga pakai trailing stop. Jadi kalau misalkan ternyata dia turun, jangan sampai seperti ini ya. Kalau ARB ini kan kita nggak tahu apakah besok ARB lagi, terus besok lusanya ARB lagi, kita nggak tahu. Kemungkinan itu masih ada. Seperti itu. Terus apalagi ya? Ya untuk BUMN hari ini gila-gilaan ya. Ini Antam yang tadi ya 1 triliun.
Oke, cukup sekian videonya. Terima kasih teman-teman sudah menonton, dan saya harap teman-teman bisa mendapatkan memetik suatu pelajaran lah, suatu ilmu. Jangan sampai trading plan itu tidak dilakukan ya, tidak dieksekusi dengan benar, karena terpengaruh dari emosi dan psikologis ketika kita memantau market dan memantau pergerakan si bandar. Oke, sampai segini ya videonya. See you guys.